Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelas MSDM kelompok 5 akan mempresentasikan hasil wawancara kami yang kami dapatkan, yaitu dapat di instansi UPN Veteran Jawa Timur. Jadi langsung saja. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Stania Afidah Fitri, NPM 305. Jadi di sini biodata narasumber namanya adalah Pak Sandra Eka Wijaya atau biasanya dipanggil Pak Sandra. Umur beliau 34 tahun, pendidikan terakhirnya S1 Ekonomi Pembangunan. Lalu instansinya di UPN Veteran Jawa Timur, lama bekerja sudah kurang lebih 7 tahunan. Jabatannya yaitu sebagai laboran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, lalu untuk struktur organisasi, di sini bisa kita lihat yang pertama itu paling atas sendiri ada Prof. Dr. Ahmad Fauzi sebagai rektor yang setara juga dengan Senat Universitas dan juga SPI atau Dewan Pengawasnya. Di bawahnya beliau dibantu oleh Wakil Rektor 1, 2, dan 3, yaitu Wakil Rektor 1 Prof. Kuisni Hidayah, Wakil Rektor 2 Dr. Insinyur Sukenda, Wakil Rektor 3 Prof. Dr. Lukman Arif. Lalu di bawahnya Dekanat Fakultas atau struktur fakultas ya, yang juga membawahi LPPM, LP3M, Biro Umum dan Keuangan, Biro Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama. Lalu fakultas juga membawahi UPA atau unit yang membantu akademik, jadi akademik mahasiswa yang dibantu oleh UPA unit ini. Ada perpustakaan, TIK, bahasa, laboratorium terpadu, pengembangan karir dan kewirausahaan. Nah, untuk Pak Sandra sendiri itu masuk di UPA laboratorium terpadu. Nah, selanjutnya untuk ringkasan tugas jabatan dan rincian tugasnya dari Pak Sandra, yaitu yang pertama, ringkasan tugas jabatan. Tentunya sebagai laboran, Pak Sandra pastinya membantu kepala laboran. Jadi beliau membantu dari kepalanya itu membutuhkan bantuan apa, ditugaskan seperti apa, seperti itu. Lalu yang kedua, memanage jalannya laboran. Jadi Pak Sandra pastinya mengatur semua jalannya laboran yang beliau pegang. Lalu untuk rincian uraian kerjanya bisa kita baca mungkin dari bawah teman-teman. Yaitu yang pertama mengelola website Prodi, Instagram Prodi, dan juga jurnal. Lalu ada laporan kegiatan bulanan seperti pegawai-pegawai lainnya, tentunya Pak Sandra juga melaporkan kepada atasan beliau. Lalu membantu siswa dan dosen di laboratorium. Jadi ketika kita membutuhkan suatu informasi atau bimbingan yang memerlukan itu kita berada di laboratorium, itu pastinya nanti akan dibantu salah satunya oleh Bapak Sandra. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Salbania, NPM 310. Oke, selanjutnya hasil wawancara yang kita dapat yaitu untuk wewenang dan tanggung jawab. Untuk wewenang dan tanggung jawabnya, wewenang yang Bapak Sandra mendapatkan di jabatan ini yaitu memutuskan kegiatan secara teknis. Nah, di sini memutuskan kegiatan secara teknis itu berdasarkan pengetahuan dan kewenangan yang dimiliki oleh Bapak Sandra itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab yang dimiliki oleh narasumber kami, yaitu Pak Sandra sebagai laboran di UPN Veteran Jawa Timur, yaitu tanggung jawabnya itu berdasarkan 3 poin, yaitu berdasarkan prioritas, deadline, dan juga instruksi. Oke, selanjutnya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu hasil kerja dan bahan kerja. Nah, di sini hasil kerja yang diperoleh oleh Bapak Sandra yaitu memfasilitasi mahasiswa dan masyarakat, di mana tugas dari Bapak Sandra ini memberikan
fasilitas untuk mahasiswa dan juga masyarakat itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu edukasi keilmuan melalui lab. Nah, selanjutnya bahan kerja yang digunakan oleh Bapak Sandra sebagai seorang laboran di UPN Veteran Jawa Timur yaitu antara lain seperti komputer, alat tulis menulis atau alat tulis kantor seperti pensil, kemudian pulpen dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu meja dan kursi. Nah, di sini beberapa bahan kerja yang dibutuhkan itu didapatkan dari lembaga itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan tentang perangkat kerja dan hubungan jabatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raisan Edi Kuntang dengan NPM akhir 308. Nah, ini perangkat kerja yang digunakan oleh Pak Sandra dalam melakukan tugasnya sebagai laboran, yaitu salah satunya adalah komputer dengan spesifikasi khusus seperti RAM yang lebih kencang, memori yang lebih besar, dan lain sebagainya. Lalu alat kantor seperti yang teman saya jelaskan tadi, itu termasuk perangkat kerja ya, seperti pensil, penghapus, pulpen, dan lain sebagainya. Lalu perangkat kerja selanjutnya adalah meja dan kursi. Lalu monitor, perangkat jaringan seperti Ethernet, Wi-Fi, router, dan sebagainya. Lalu perangkat lunak seperti Microsoft Office, yaitu kayak PowerPoint, Word, PDF, dan lain sebagainya. Lalu printer dan scanner untuk memprint kebutuhan dokumen-dokumen dan scan dokumen-dokumen untuk digitalisasi. Lalu sistem keamanan untuk proteksi komputer-komputer yang ada di lab tersebut. Lalu selanjutnya adalah hubungan jabatan. Di sini hubungan jabatan maksudnya adalah bagaimana Pak Sandra menjalin hubungan jabatan antara sesama koleganya. Pak Sandra menjaga hubungan jabatan dengan cara berkomunikasi secara profesional, yaitu tidak membahas apa di luar pekerjaan seperti kehidupan pribadi. Lanjut, yaitu prioritas pada tugas. Pak Sandra menjaga hubungan jabatan dengan berdiskusi sesama koleganya untuk memprioritaskan pada tugas yang diamanatkan kepada Pak Sandra dan mengutamakan diskusi untuk masalah-masalah terkait pekerjaan yang Pak Sandra lakukan dan konsentrasi pada hasilnya. Lanjut, yaitu adalah keadaan tempat kerja. Di Pak Sandra menghandle 5 ruangan sebagai laboran. Yang pertama adalah laboratorium terpadu, yaitu tempat di mana mahasiswa dapat menggunakan lab tersebut untuk kegiatan misalnya seperti ujian bisa, atau penelitian terkait komputer seperti itu. Lanjut adalah galeri investasi. Galeri investasi GII ini adalah kerjasama antara Bursa Efek Indonesia, perguruan tinggi, dan perusahaan yang ada di luar sana untuk memperkenalkan investasi di lingkungan kampus. Selanjutnya adalah pusat pelatihan investasi. Pusat pelatihan investasi ini adalah tempat untuk melatih mahasiswa untuk lebih tahu terkait investasi agar dapat menerapkannya di kemudian hari. Lalu pojok statistik ini adalah kerjasama antara perguruan tinggi dengan Badan Pusat Statistik Nasional untuk menyajikan data-data yang diperlukan mahasiswa yang menjalankan tugas. Lalu laboratorium Bank Mini atau disebut Bank Arta. Ini adalah laboratorium untuk mensimulasikan gimana permasalahan bank kepada mahasiswa.
Selanjutnya yaitu upaya fisik dan kemungkinan resiko kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Farah Amini, NPM 295. Pada wawancara Pak Sandra menjelaskan bahwa pada pekerjaan atau posisi beliau sebagai laboran tidak terlalu memerlukan upaya fisik yang begitu berat. Hanya saja upaya fisik yang dia lakukan biasanya hanya untuk mengetik dan menuliskan dokumen. Lalu untuk resiko kerja sendiri, Pak Sandra mengatakan untuk kemungkinan risiko kerja itu dari UPN sendiri sudah memberikan fasilitas berupa klinik yang gratis dan BPJS Kesehatan. Lalu syarat jabatan dan prestasi kerja yang diharapkan. Pak Sandra mengatakan bahwa beliau tidak begitu mengetahui perihal syarat jabatan karena beliau tidak memiliki ranah untuk menyeleksi. Namun beliau hanya bisa menyeleksi atau memilih untuk posisi asisten laboran yang tentunya memiliki syarat yang pertama pintar dan memahami semua Microsoft dan good looking tentunya. Lalu untuk prestasi kerja yang diharapkan sendiri, Pak Sandra mengatakan ingin menjadikan semua laboran yang ada di UPN Veteran Jawa Timur ini dapat berguna bagi masyarakat dan tentunya untuk mahasiswa UPN itu sendiri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.